Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuku khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan bersama pimpinan majelis taklim kita beserta seluruh jajaran pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah pada kesempatan subuh kali ini. Allah masih memberikan kepada kita dua nikmat, dua anugerah Allah yang sering kali kita lalai, dua kenikmatan yang Allah berikan yang sering kali kita lupa, yaitu as-sihah wal faraq, nikmat sehat dan nikmat senggang waktu. Yang dua nikmat ini kita raih pada pagi hari ini. Allah berikan kita sehat sekaligus waktu yang kosong, yang luang, yang kita bisa isi untuk hadir dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan langkah kita, hadirnya kita, duduknya kita akan menjadi catatan-catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dan selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kita awali ta'lim kita pada subuh kali ini dengan membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan untuk diri kita, semoga Allah kasih kita sehat, panjang umur dalam taat, dan Allah matikan kita semuanya dalam husnul khatimah. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan yang sempurna. Anak-anak kita yang kuliah, yang sekolah, yang di pesantren selalu dalam lindungan Allah. Dan ilmu yang kita dapatkan pagi hari ini besar manfaatnya dapat kita amalkan. Muassis hadzal masjid wa muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Jalaluddin Ahmad Al-Mahali, Asy-Syaikh Jalaluddin Abdurrahman Asyuyuti, annallaha yataghashshahum birahmah wal maghfirah wa iskinuhumul jannah wa yu'li darajatihim syai'un lillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam surah Al-Balad. Sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali, karena kita baru mulai awal kita ngaji pada subuh kali ini pasca Ramadan. Setelah selesai Ramadan, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, apa yang kita perbuat di bulan Ramadan dari amalan-amalan kebaikan kita, hendaknya terus kita lakukan, kita teruskan di bulan-bulan setelah Ramadan. Karena saya sering sampaikan itu manusia setelah Ramadan terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan Ramadhani, ada yang disebut dengan Rabbani. Ramadhani itu orang-orang yang ibadah hanya di bulan Ramadan saja. Pasca Ramadan, selesai Ramadan berhenti ibadahnya. Inilah yang disebut dengan Ramadhani. Padahal Allah tidak mati, Ramadan mati, sudah selesai, sudah meninggalkan kita. Nanti kita akan ketemu lagi pada tahun yang akan datang, yang kalau insya Allah mudah-mudahan kita masih dikasih panjang umur. Amin. Habis Lebaran itu dari mulai Ramadan, Ustadz di tempat saya 4 yang meninggal, Pak. Yai Uhibuddin, Ustadz Haji Ali Amin, itu berturut-turut. Terakhir kemarin Ustadz Muhammad.
Jadi kita ke depan ini kita nggak pernah tahu ya, apa yang bakal terjadi terhadap diri kita. Jadi satu misteri adalah waktu, masa yang ada di depan kita. Dan sahabat pondok saya kemarin 2 yang meninggal. Jadi Abu Sitin, orang kalau sudah 60 ya udah hati-hati. Ya, kalau di sini kan udah lewat semuanya 60 ya. Ya, Abu Sitin ya, bapak 60. Jadi orang kalau sudah umur 60 tahun tinggal apa? Tinggal nunggu. Ya. Jadi sahabat saya itu habis lebaran, ya, yang satu insya Allah jam 12 itu di grup ya, masih chattingan. Jam 3 pagi dikabarkan serangan jantung yang meninggal. Kapten pilot Lion Air ya, Kapten Karlono. Kemudian yang satunya lagi sama Ustadz Kiai, masih keluarga Kiai Nur Ali Bekasi, dikabarkan meninggal. Jadi yang ada di depan kita waktu 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan itu adalah misteri buat kita. Yang kita takutkan, yang kita hindari, tiba-tiba bisa datang. Penyakit yang tadinya kita hindari, dia datang. Kematian yang kita lari. Dalam Al-Quran dikatakan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Digambarkan tentang kematian itu kita lari. Katakan kepada mereka Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu. Sungguh kematian yang kalian menghindar, yang kalian lari dari kematian tadi, fa innahu ai fa innal mauta, sesungguhnya mati itu mulaqikum, dia akan datang menemui kalian, dan waktunya kita nggak tahu. Kita kan semuanya nggak pengen mati, Pak. Pengen berpanjang-panjang menikmati hidup di dunia ini. Coba di antara yang hadir di sini ada yang ngarepin mati? Ada? Ya alhamdulillah kalau ada sih ya Pak ya. Semuanya menghindar, sampai sakit pun kita berobat. Mati kita hindarkan, tapi ingat ketentuan itu adalah fa innal mauta mulaqikum, mati yang akan mendatangi kita. Ini bahasanya bukan kita yang menemui mati, Pak. Mati yang akan datang menemui kita. Ya, kalau kita bakal nemui mati, kita menghindar. Ya. Ini pulang ngaji ada yang ngomong, bisikin kita jangan lewat situ, ada Idrail, ya kan? Ya, pasti kita akan lari jalan yang lain, cari jalan yang lain. Tapi tidak, dia menemui kita. Itu waktu di depan. Jadi masa yang ada di depan kita adalah satu misteri yang kita nggak pernah tahu. Yang kita hindari, yang kita takutkan bisa sekonyong-konyong datang. Yang kita punya, yang kita miliki bisa seketika hilang. Sehat kita sekaligus dicabut. Harta kita sekaligus bisa hilang. Ini pandemi Covid kemarin saya ketemu dengan seorang pengusaha ngomong, waduh parah banget Ustadz. Ngeri Ustadz. Kemarin kita usaha bagaimana Masya Allah lancar, kita bisa buat anak yatim, kita buat ini. Sekarang susahnya luar biasa Ustadz. Udah habis tuh mobil saya jual-jualin buat bayar ini. Artinya yang kita punya satu ketika bisa hilang sekaligus. Maka sekali lagi saya katakan, pasca Ramadan ini teruskan ibadah kita. Waktu di depan kita ini kita nggak tahu. Jangan hanya ibadah di bulan Ramadan saja. Inilah yang disebut dengan Ramadhani. Ya, habis Ramadan ya selesai lagi. Di bulan Ramadan naik tuh Pak, imannya 180 derajat. Habis Ramadan turun 300. Ya kan? Ya, padahal harusnya tadi terus kita jaga apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan min ahlil khair semua di sini orang baik semuanya. Ya, bacaan Quran kita jangan berhenti. Nah, ada lagi yang disebut dengan Rabbani. Siapa yang disebut dengan Rabbani? Orang yang ibadah tidak tergantung, tidak terikat dengan dimensi waktu dan tempat. Sama, Allah tidak terikat dengan dimensi waktu dan tempat. Maka ibadahnya itu tidak hanya karena di bulan Ramadan saja. Ibadahnya bukan karena hanya ada di masjid saja. Dia tidak terikat itu dengan waktu, dengan tempat, karena dia tahu ibadahnya itu karena Allah. Allah tidak terikat dengan waktu dan tempat. Inilah yang disebut dengan apa? Rabbani.
Sampai-sampai kita berharap mudah-mudahan nih Syawal ini jadi Ramadan, Dzulqa'dah jadi Ramadan, Dzulhijjah jadi Ramadan, sampai kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Inilah muqaddimah yang ingin saya sampaikan, yang mudah-mudahan menjadi renungan buat kita semuanya, ya, menjadi pembelajaran betapa waktu di depan itu kita nggak akan pernah tahu. Ya, kemarin pagi ya sama, ya saya punya bibi ya meninggal dunia. Kemudian saya punya saudara meninggal dunia. Hari itu dua yang berdekatan hidup dengan saya meninggal dunia. Masya Allah, setiap kematian adalah nasihat buat kita semuanya. Kafa bil mauti wa'idhah. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Saya dinasihati oleh sahabat saya, Pak Ustadz, pernah nggak antum berpapasan dengan ambulan? Iya. Bagaimana perasaan antum? Biasa aja tuh. Kenapa biasa? Karena tidak ada saudara antum di ambulan itu. Nggak ada yang antum kenal di ambulan itu. Maka perasaan antum biasa saja. Tapi satu waktu ketika di ambulan itu ada orang yang kita kenal, perasaan kita akan berbeda. Atau bisa jadi di ambulan itu adalah diri kita sendiri, atau anak kita, atau keluarga kita. Bagaimana perasaan antum? Ini yang kita sering lupa, Pak. Bahwa kematian menjadi biasa setiap hari ada di sekitaran kita. Karena itu bukan siapa-siapa. Tapi ketika itu adalah saudara kita, ketika itu adalah keluarga kita, akan seperti apa kita? Orang sering lupa, baru ingat kematian ketika sudah dekat dengan dirinya. Tapi ketika jauh dia biasa saja. Padahal kita ini udah di atas 60 semuanya. Tinggal nunggu apa tadi? Tinggal nunggu apa? Tinggal nunggu mati. Ya. Maka sekali lagi, waktu yang Allah berikan kepada kita, dua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, as-sihah wal faraq. Nikmat sehat dan nikmat senggang waktu, ini adalah nikmat yang sering kita lupa. Anugerah Allah yang sangat berharga buat kita. Dikasih sehat, waktu kita luang. Ya, kemarin saya sengaja awal bulan ya tidak mengajar, ya akhir bulan kemarin ya sudah mulai saya tidak mengajar karena sedikit ada kondisi fisik saya yang kurang sehat. Ya, penyakit saya ini nggak jauh dari mah, Pak. Ya cuman bukan malam aja nih, biasa pagi siang malam. Ya, biasanya ada orang penyakit mah itu cuman malam aja. Ya. Apa itu? Mah, ya kan. Ini kemarin agak kurang sehat, alhamdulillah hari ini sehat dan merasakan mahalnya sehat itu luar biasa. Udah sehat, alhamdulillah pagi ini Allah kasih kita waktu luang. Kita bisa ngaji, kita bisa hadir. Ada orang yang sehat, Pak, waktunya sempit. Tetangga kita, saudara kita barangkali hari ini sehat tapi nggak mampu untuk hadir ke majelis, nggak mampu untuk sholat subuh, ya nggak diberikan hidayah pertolongan oleh Allah untuk bisa ibadah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Bahwa kita bisa ibadah ini adalah pertolongan Allah. Kalau nggak ada pertolongan Allah, nggak mampu kita duduk di sini, Pak. Nggak akan sanggup kita berangkat ke masjid karena Allah nggak berikan pertolongan kepada kita dan kita nggak pernah minta sama Allah untuk bisa ibadah. Maka ada orang yang dikasih sehat, alhamdulillah diberikan waktu yang luang untuk diisi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Bapak lihat yang di rumah sakit, badannya, fisiknya sakit, tapi waktunya luang nggak? Sampai bengong di rumah sakit, megangin handphone. Ya, nungguin dokter, ya. Padahal waktunya luang tadi, ya. Tapi badannya sakit. Ada orang yang badannya sehat, waktunya sempit. Badannya sehat, Pak, tapi nggak punya kemampuan, sempit waktunya untuk ibadah kepada Allah. Ya, kita alhamdulillah dua-duanya kita raih dan kita diberikan oleh Allah. Ada orang yang kaya, tapi penyakitan. Ada orang yang miskin tapi sehat. Mending yang mana? Ada yang kaya raya tapi sakit. Tapi ada yang miskin, hidupnya susah tapi sehat. Mending mana? Mendingan kaya sehat. Ya.
Kadang-kadang kita milih yang paling ideal, Pak. Tapi tadi dikasih sehat itu adalah nggak bisa diukur dengan materi apapun. Ya, mudah-mudahan ini sekedar muqaddimah sebelum kita masuk pada surah yang kita baca. Sampai ayat berapa kemarin? Ya, baru mulai. Hah? Oh, baru mulai. Oh ya. Di tengah-tengah ya. Kita mulai ya. Ada waktu 15 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala. Saya ulang dari awal ya, karena kita baru hampir berapa bulan? 2 bulan ya. Jadi kalau sampai kita langsung tengah nanti nggak nyambung. Ya maklum kebanyakan ya orang-orang tua ya banyak lupanya daripada banyak ingatnya ya. Makanya mesti selalu diingatkan terus kita. Ya termasuk saya Pak ya. Surah Al-Balad Makkiyah. Kota, Balad itu kota. Jadi Allah sampai menceritakan tentang kota di mana Nabi dilahirkan. Jadi selalu yang terkait dengan Nabi, ya, keturunannya, keluarganya itu diceritakan di dalam Al-Quran. Sampai kota di mana Nabi dilahirkan diceritakan. Li'ilafi Quraisy, tentang keturunan Nabi orang Quraisy diceritakan. Karena itu nggak lepas. Dalam hidup kita ini nggak akan pernah lepas dari milieu yang ada di sekitaran kita. Tempat, kota, desa yang kita tinggali itu akan berpengaruh terhadap diri kita. Keturunan pun berpengaruh terhadap diri kita. Coba Pak, kenapa anak-anak kita masukkan ke pesantren? Karena milieunya terjaga, lingkungannya terjaga. Kapan dia mesti bangun, kapan dia mesti tidur, kapan dia mesti makan. Betul-betul diajari hidup di pesantren tadi. Ya. Waktunya dia sholat, waktunya dia baca Quran, waktunya dia belajar. Ya 45 tahun yang lalu saya ingat tuh, ya. Itu waktu satu hari seperti singkat sekali Pak. Ya. Pagi kita subuh berangkat ke masjid, pulang dari masjid baca Quran, selesai baca Quran kita olahraga makan. Selesai makan, mandi, siap berangkat sekolah. Di sekolah pulang jam 12, sholat zuhur berjamaah, habis itu makan, selesai makan, kursus. Selesai kursus, kita harus olahraga. Selesai olahraga, bangun, mandi, siap-siap untuk berangkat ke masjid. Jam 5 sudah ada di masjid, dengerin orang baca Quran, kita baca Quran. Selesai, sholat maghrib, pulang, baca Quran lagi. Selesai baca Quran, makan. Habis makan sholat isya, pulang sholat isya, belajar lagi sampai jam 10 malam. Gak boleh ada yang di kamar. Itu ustadz keliling ke teras-teras, yang tidur dipukul, disuruh bangun. Begitulah waktu diatur. Makanya kalau menuntut ilmu itu ya dimanapun kita bisa. Tapi belajar hidup hanya ada di pondok. Belajar disiplin ilmu, disiplin diri, mengatur diri kita sendiri. Kapan kita mesti nyuci pakaian kita. Masya Allah. Ya. Jadi jangan dianggap masuk pesantren itu cuma buat menuntut ilmu, tidak. Belajar hidup, menata hidup kita dengan sebaik-baiknya. Karena anak-anak kita ini kan sampai nggak tahu waktu. Handphone itu nggak pernah lepas dari apa? Dari tangan. Sampai dia lupa kapan waktunya dia sholat. Ya saya merasakan bahagia. Kemarin ke rumah sakit anak saya sampai nganterin ngomong, ya udah waktu asar, kita sholat dulu. Subhanallah. Dia tahu waktu. Ya udah, ayo nak berangkat. Udah asar nih ya, kita berangkat dulu. Masjid itu ada masjid di situ. Tahu waktu. Kita sering lupa tentang waktu. Maka di sini dalam Al-Quran selalu Allah bercerita tentang waktu yang ada pada diri Nabi Muhammad. Tempat di mana beliau dilahirkan, kemudian keluarganya seperti apa, keturunannya seperti apa, semua diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena rujukan kita adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lihat di sini surah Al-Balad Makkiyah. Ya, alhamdulillah Pak,
doa Bapak kemarin anak-anak santri ya dari tempat saya Masjid As-Su'ada Madinah Islamic School. Alhamdulillah berangkat ke Gontor 45 orang ya. Di Gontor satu itu yang diterima cuma 800 tapi yang daftar 12.000. Ya, yang lainnya itu nanti ada Gontor 2, Gontor 3, tapi untuk Gontor pusat itu ya hanya diterima 800 orang. Ya. Kemudian dari tempat saya ini berangkat ya 45, wanita 23, sisanya adalah laki-laki. Alhamdulillah yang laki-laki ini di Gontor pusat diterima 13 orang. Ya, yang lainnya misah. Itu dari 12.000 yang daftar, ya, itu yang diterima cuma 800. Dan di Gontor Putri yang pusatnya juga dapat 11 orang, yang lainnya misah. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan ini akan menjadi kader nanti ke depan. Ya, karena belajar hidup adalah di pondok. Orang sering lupa hidup itu harus seperti apa. Koruptor-koruptor itu nggak tahu hidup, Pak. Dia nggak tahu ada kematian, ada pertanggungjawaban. Kalau orang ngerti bahwa hidup ini cuma sementara, ada kehidupan panjang yang harus kita lewati, yaitu kehidupan akhirat. Ada yang sudah tua masih berkutat dengan hobinya, dengan kebiasaannya waktu muda. Dia nggak tahu bakal habis hidup ini. Maka ketika di pondok kita tahu belajar hidup kita, menata hidup kita dengan sebaik-baiknya ya. Doakan mudah-mudahan santri-santri kita insya Allah keluar dari pondok ya. Insya Allah akan menjadi kader-kader nanti yang mengisi, yang akan menjadi cahaya dalam rumah. Ya karena memang Pak, kita ini buka bimbingan belajar ya untuk yang masuk Gontor itu yang datang dari Depok ya, dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Karena mereka sudah tahu bimbingan kebanyakan dari tempat kita hampir ya 90% pasti lulus. Ya. Kenapa? Dengan materi yang kita ajarkan, yang mereka nanti akan uji. Ya. Nggak sembarangan untuk masuk ke pondok Gontor itu luar biasa. Tesnya luar biasa. Nah kita lanjut ya. Surah Al-Balad, yaitu kota, tempat di mana Nabi dilahirkan, yaitu Makkiyah, kota Mekah. Sampai sekarang ya kemuliaan Mekah itu tidak lepas dari dilahirkannya Nabi Muhammad di sana dan kemudian adanya apa? Baitullah. Maka dua kota yang nanti tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal, yaitu kota apa? Mekah dan Madinah. Mekah adalah kota di mana Nabi dilahirkan, kota di mana ada Baitullah di situ. Maka di situ menjadi kota yang mulia dan Madinah pun sama. Kenapa Madinah menjadi mulia? Tempat dimakamkannya Nabi, tempat wafatnya Nabi, dan tempat yang paling dicintai oleh Nabi adalah Madinah. Ya, sampai ketika terjadi kekisruhan ya antara orang-orang Mekah dengan orang Madinah, ya, kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Itu sempat terjadi, Pak. Ya, ada sedikit selek lah. Ya. Kenapa? Karena Nabi ketika mendapatkan ghanimah, rampasan perang, Nabi lebih banyak memberikan kepada orang-orang Muhajirin dibandingkan dengan orang-orang Ansor. Ini ingat nih ya, Ansor yang ada di Madinah nih, bukan Ansor yang mana-mana ya. Ya, jadi kenapa ente ketawa? Jadi ketika Nabi memberikan ghanimah, ghanimah itu apa? Rampasan perang kepada orang-orang yang ada di Mekah, ya, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut dengan Muhajirin. Diberikan tuh Pak, diberikan ghanimah lebih banyak daripada orang Ansor. Akhirnya orang Ansor itu ada Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik. Ya, dia bikin gosip, ya, dia sebarkan fitnah. Kan sekarang kayak begitu Pak, fitnah itu udah merajalela di mana-mana. Dia sebarkan, makanya bahayanya munafik ya seperti itu. Terus sampai nanti keraknya neraka jahanam itu ya buat orang-orang munafik. Orang kafir masih mendingan, walaupun di dalam neraka masih mendingan, masih di atas tuh. Tapi kalau orang munafik nggak jelas keislamannya, sama Islam benci sekali. Maka dia benci tuh, kiai-kiai, ulama-ulama dia benci. Munafik itu. Padahal dia sendiri Islam. Padahal agamanya sama dengan kita, tapi menjadi musuh buat kita. Itu orang munafik.
Itu nanti keraknya neraka jahanam. Dibikinlah isu kita sudah dilupakan oleh Muhammad. Lihat, Muhammad lebih sayang kepada orang-orang muhajirin. Tuh ghanimah rampasan perangnya banyakkan orang muhajirin. Rupanya kedengeran sama Rasulullah. Sedih Nabi, Pak. Sampai Nabi kumpulkan tuh orang-orang muhajirin dengan orang Ansor. Aku mendengar tabayun. Ya, Nabi itu ingin tabayun. Makanya kita kalau dengar kabar itu ya mesti tabayun. Ini hati-hati kabar katanya uang dana apa? Haji itu tabayun dulu, bener nggak? Ya audit, nah itu tabayun audit. Panggil audit, auditor cek betul nggak itu masih ada dana kita, itu tabayun namanya. Ya kalau cuman omongan kan bukan tabayun, masing-masing punya prinsip seperti ini, prinsip yang paling benar ya tabayun tadi. Ya. Nah itu jangan sampai nanti berlarut-larut, ya itu jadi bahaya tadi ucapan-ucapan seperti itu. Sampai ketika burung hudhud datang ke Nabi Sulaiman. Itu ada Ratu Saba, dia ingkar kepada Allah, dia kaya raya, begitu sombongnya dia. Kata Nabi Sulaiman, omongan kamu bisa dipercaya enggak? Padahal burung enggak bohong. Tapi masih ditanya terus oleh Nabi Sulaiman, jangan kamu bikin hoax, menyebarkan fitnah, enggak benar. Ayo tabayun dulu. Itu sekelas Nabi Sulaiman masih tabayun, Pak. Maka kita dalam hidup ini ya mesti tabayun. Ya saya berharap mudah-mudahan itu dana haji itu ya diaudit nanti biar jelas. Ya. Nggak ada lagi fitnah tadi. Ya. Dah kita lanjut, jangan kebanyakan ke sana. Ya kan. Sampai mana tadi saya ngomong? Ya. Masya Allah. Ini yang paling kita takutkan, Pak. Maka oleh karena itulah tadi Nabi katakan, kalian memikirkan tentang harta, tentang ghanimah rampasan perang. Kalian tahu orang-orang muhajirin, kenapa aku berikan dia lebih banyak daripada kalian? Itu orang-orang muhajirin, dia tinggalkan Mekah karena Allah. Dia tinggalkan dagangannya, dia tinggalkan keluarganya. Hanya untuk bisa ibadah kepada Allah, mempertahankan keislamannya, mempertahankan imannya. Semua yang dia miliki dia tinggalkan. Dan kalian sama. Kalian menyambut saudara-saudara kalian dari Mekah dengan tangan terbuka. Kalian bagi harta kalian kepada saudara kalian. Bahkan saat itu yang punya istri diceraikan, dibagi. Ini istri saya. Sampai segitunya orang-orang Ansor itu. Kepeduliannya. Tapi kalian masih hari ini memikirkan tentang ghanimah. Kenapa orang-orang muhajirin aku berikan lebih banyak daripada kalian? Karena iman mereka tidak sama dengan iman kalian. Kalian itu betul-betul tulus, ikhlas menyambut saudara kalian. Mereka masih perlu kita berikan kekuatan materi untuk mereka bisa survive hidup mereka. Aku berikan ghanimah agar mereka bisa dagang lebih baik lagi, lebih ini lagi. Kalian sudah cukup semuanya. Sekarang aku tanya kepada kalian, hai orang-orang Ansor. Itu orang Ansor ditanya sama Nabi, Pak. Kalian ini milih harta apa milih aku? Kalau kalian milih aku, itu adalah jalan yang betul, yang benar. Tapi kalau kalian masih memikirkan harta, harta kalian nanti akan kalian tinggalkan. Itu nangis, Pak, orang-orang Ansor merunduk di hadapan Rasulullah SAW. Kami memilih engkau ya Rasulullah. Cuman itu desas-desus itu yang membuat tadi hati kami. Maka kalian harus tabayun hal yang seperti itu. Tanya kepada saya. Kenapa saya memberikan lebih banyak kepada orang-orang muhajirin dibandingkan dengan orang Ansor? Makanya kan dalam Islam ada yang namanya mu'alaf, Pak. Zakat itu boleh kita berikan kepada siapa? Karena iman mereka masih tipis, masih nggak kuat. Mereka perlu kita sokong, mereka perlu kita berikan kekuatan. Dengan materi, ini ada bagian buat mereka. Itulah tadi. Mereka bayangkan mu'alaf itu, Pak, dimusuhin sama keluarganya. Nggak boleh. Saya punya sahabat sama teman kantor saya dulu. Jadi mu'alaf, ya Allah Ustadz, Masya Allah. Saya datang ke keluarga saya, pintu rumah dikunci Ustadz. Ditutup. Saya dianggap sudah nggak ada. Nah orang muhajirin sama, dia meninggalkan hartanya, dia meninggalkan keluarganya. Maka kita harus sokong tadi kata Nabi. Kalau kalian sudah cukup. Nah,
Itulah tadi Pak, tentang apa tadi? Tentang keadaan yang ada di kota Madinah, bahwa Nabi kalau dia katakan kepada sahabat, kalau aku disuruh memilih harus menjadi orang muhajirin atau orang ansor, aku lebih memilih menjadi orang ansor. Tapi aku adalah orang yang termasuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka aku disebut dengan muhajirin. Inilah kenapa dua kota tadi tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, karena di situ ada orang-orang ansor di Madinah yang mereka begitu tulus cinta kepada Rasulullah, mereka menyambut saudara-saudara mereka, dan disitulah Nabi memilih untuk menjadi kotanya, dan sehingga Nabi diwakafkan, dikuburkan di kota Madinah. Itu di mana itu? Masjid Nabawi. Kuburan Nabi itu antara apa? Raudhah dengan mimbar Nabi. Itu Raudhah ya, antara apa? Kuburan Nabi dengan ini adalah Raudhah. Ini kuburan Nabi, ini mimbar Nabi. Nah, itu Raudhah. Nah, Nabi dikuburkan di dalam rumahnya sendiri. Ya, Nabi itu, rumah Nabi itu yang kubah hijau itu, Pak. Jadi kalau Bapak ke Madinah itu ada kubah hijau, itu rumah Rasulullah. Jadi Nabi itu meninggal di situ, dikuburkan di situ. Nah, yang disebut dengan Raudhah, taman surga itu dari kuburan Nabi dan mimbar Nabi, itulah yang disebut dengan taman surga. Ya, pernah ke sana ya semua ya? Insyaallah. Udah semuanya? Udah berangkat ke Madinah semua? Udah. Ya. Yang belum mudah-mudahan insyaallah berangkat nanti. Ya, saya doain mudah-mudahan tanahnya cepat laku yang di Bekasi, Pak. Insyaallah mudah-mudahan bisa berangkat. Kalau yang masih punya tanah, insyaallah ya, itulah kita lihat bagaimana ya kuburan Nabi ya, dengan mimbar Nabi, itulah taman surga. Berebut, tapi sekarang udah enak, Pak. Saya pernah terakhir berangkat umroh. Ya, kalau dulu kita berebut masuk, wah main sikut-sikutan, ingin sholat di situ. Kalau sekarang dibagi waktu, ya, kasih 10 menit, udah nggak boleh yang masuk 10 menit. Setelah 10 menit yang di dalam keluar, ini dikasih masuk lagi, kasih lagi masuk 10 menit biasanya. Ya, kita berebut kan kalau dulu kan, ya kan kita masuk berebut ya, supaya kita bisa sholat di taman daripada taman surga. Nah, itulah kenapa Allah bersumpah terhadap kota Mekah, karena di situ ada kemuliaan, di situ tempat dilahirkan Nabi, di mana ayat pertama Quran turun pun adalah bagian daripada kota Mekah tadi. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau Muhammad dilahirkan di kota ini. Wa anta ya Muhammad hillun ay halan bihadzal balad, sudah dihalalkan kepada engkau untuk lahir di kota ini Muhammad. Walaupun orang-orang mengharamkan kota ini kau tempati, tapi aku yang menghalalkan kota ini untuk tempat kelahiran. Ya kan Nabi diusir, diharamkan, Pak. Nabi nggak boleh tinggal di kota Mekah karena mereka khawatir jangan sampai ajaran Nabi ini menyebar tadi. Makanya orang-orang yang suka membendung kebenaran itu nanti nasibnya sama seperti Abu Lahab. Karena Abu Lahab itulah yang mengusir Nabi dari kota Mekah. Dialah yang memerintahkan orang untuk membunuh Muhammad. Nanti nasibnya sama seperti Abu Lahab. Maaf ya, misalnya ada ustadz yang menyampaikan kebenaran, dibendung. Jangan sampai ini kebenaran sampai kepada rakyat, kepada umat, jangan. Nah, itu nanti nasibnya sama seperti Abu Lahab. Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Sampai kekayaannya pun tidak akan ada manfaatnya. Ketika dia mati Abu Lahab, Pak, orang diupahin untuk menguburkan jasadnya nggak ada yang mau. Dibiarkan tergeletak sampai bau, dan orang udah nggak tahan lagi. Karena dari sakitnya itu udah baunya luar biasa. Sampai istrinya meninggalkannya. Sampai matinya masih bau. Sampai hari ini kuburannya pun masih bau. Ini bahayanya orang yang suka membendung kebenaran. Banyak nggak sekarang? Awas. Jangan biarkan ustadz itu, jangan biarkan ustadz itu. Bahaya ini. Bahaya untuk dirinya sendiri. Nanti Allah akan buktikan ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Itu kalau kita ulang kembali, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan daripada Abu Lahab, karena tangannya Abu Lahab itu punya kekuatan. Kekuasaan itu ada di tangan Abu Lahab. Sampai dia larang Nabi, dia usir Nabi. Tapi ingat nanti, ya, hartamu tidak ada manfaatnya.
Sampai orang diupahkan untuk menguburkan jasad Abu Lahab, nggak ada yang mau. Disodok sama galak, dimasukin ke dalam lubang, dilemparin batu menghilangkan bau. Ternyata baunya udah disemen sampai hari ini masih baunya luar biasa. Ya. Itu konon katanya siapa itu? Yang di Turki itu. Ya. Kemal Atatürk. Ya. Itu orang-orang yang membendung Islam, Pak. Waduh, bahaya itu nasibnya. Wa mra'atu hammalatal hatab fi jidha. Nanti siksaannya lebih dahsyat lagi di akhirat. Di akhirat istrinya yang dia cintai itu akan membakar dirinya dengan kayu bakar, dan di leher istrinya ada sabut yang terbuat dari neraka, dari api, sampai ngedengak bakar. Jadi orang yang dulu membantu dia untuk menyakiti Muhammad nanti akan membantu dia untuk membakar dia. Itulah nasib daripada Abu Lahab. Kita hati-hati itu ya. Kebenaran-kebenaran ya, jangan sampai kita bendung, kita tutup-tutupi. Itu sama, buzzer-buzzer itu yang suka nutupi kebenaran nanti nasibnya akan disamakan seperti Abu Lahab. Sampai diupahin aja orang nggak mau nguburin jasad Abu Lahab. Sekarang kalau di sini Pak, di kampung ini ada yang meninggal, ya, tiba-tiba kebetulan yang meninggal orang kaya, ya, raya lagi. Ya, yang menguburin jasad keluarga saya kasih 1 juta atau 10 juta. Banyak nggak yang nguburin kira-kira? Zamannya Abu Lahab nggak ada yang mau untuk nguburin. Ya, karena itu tadi mereka takut dengan kondisi keadaan yang ada pada Abu Lahab. Penyakitnya menular. Ya sama seperti COVID, Pak. Orang kalau sudah kena COVID seperti dijauhi. Ya, betul-betul diasingkan. Masya Allah. Sedih kita ngelihat. Ya, padahal itu kan cuman flu yang berat. Ya. Dan jarak 1 meter insya Allah nggak menular. Ya. Jangan dijauhi. Ya. Mereka saudara kita, mereka sahabat kita. Jangan dianggap itu satu momok yang menakutkan. Ini satu ingatan dari Allah buat kita semuanya. Ya, kadang-kadang kita suka lupa. Kita begitu khawatir, ketakutan. Ya, saya punya adik cerita, ya Allah bang, orang pada lari ngelihat gua, takut ngelihat gua. Kayaknya gua ini bakal jadi apa bakalnya. Sampai ada satu ustadz kenapa? Dia bahasanya sampai keluar bahasa binatang. Saya ini udah kayak binatang. Keluarga saya begitu takutnya. Melemparin makanan depan pintu. Sampai dijauhin saya. Subhanallah, ya benar. Dia menular. Tapi sekali lagi tadi, sikap itu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai kita anggap orang yang seperti itu bakal membahayakan. Ya kita lihat, ya kita jaga aja prokes dengan sebaik-baiknya. Ya, insya Allah. Ya masjid ini luar biasa. Sampai hari ini prokes tetap kita jaga. Ini yang saya anjurkan kepada tempat-tempat saya ngajar. Covid ini belum habis. Covid ini belum habis. Bahkan ada prediksi bisa sampai 5 tahun diketemukan vaksin yang betul-betul bisa menyelesaikan. Ya, bisa menjadi antibodi buat manusia. Bisa sampai 5 tahun. Ya. Maka ini prokes harus tetap kita jaga. Kesehatan kita pelihara. Ikhtiar ya, yang memberikan sakit. Sampai ada yang nanya ya kepada adik saya, kena di mana? Jangan nanya itu, kena di mana, tapi tadi takdir Allah terjadi pada dirinya. Ya. Kita sering nanya, kena di mana dia? Kalau Allah katakan nggak kena terhadap orang itu, ya nggak kena, karena takdir itu datang dari Allah. Ketetapan itu datang dari Allah. Bapak bisa lihat, begitu hebatnya, begitu sterilnya Anies, kena juga. Agim steril kena juga karena takdir yang Allah tentukan. Tapi tadi ikhtiar wajib kita lakukan. Menjaga harus betul-betul kita laksanakan. Nah, itu sedikit tadi ya. Jadi wa anta hilum bihadzal balad, dan aku sudah halalkan kaum Muhammad lahir di kota ini. Walaupun Abu Lahab mengusir kamu, aku yang menghalalkan kelahiranmu di kota yang mulia ini. Karena di sini ada Baitullah. Di sini kota yang harus kamu jaga. Di sinilah kota yang harus kamu bersihkan dari segala keberhalaan yang ada di sekitaran kota Mekah. Itu yang namanya Ka'bah, Pak. Pinggirannya, Masya Allah, itu berhala semua. Dalam Ka'bah berhala semua. Bayangkan distorsi waktu yang begitu panjang dari zaman Nabi Ibrahim sampai kepada siapa? Nabi Muhammad. Ya. Jadi karena waktu yang begitu panjangnya sampai terjadilah penyelewengan-penyelewengan. Akidah-akidah yang meluntur. Dulu hampir terjadi itu. Ya, orang tawaf bukan baca tasbih tahmid, nyanyi, Pak. Ya, masih ingat ente tuh di YouTube, ya kan? Begitu cintanya terhadap
Apa tadi? Ya, kelompoknya begitu cintanya terhadap organisasinya. Ya sampai tadi nyanyi-nyanyi. Itu yang harus kita jaga. Jangan sampai tadi penyelewengan akidah tadi. Akidah sedikit demi sedikit diselewengkan. Ini yang harus kita jaga betul. Makanya tadi karena waktu yang begitu panjang dari zaman Nabi Ibrahim sampai kepada zaman Nabi Muhammad, maka Ka'bah itu sudah berubah fungsi. Orang tidak lagi tawaf dengan membacakan tasbih tahmid. Tapi mereka keliling Ka'bah sambil buka dada, bawa Tuhan mereka Lata Uzza, Lata Uzza, Lata Uzza, menari-nari sekitar Ka'bah. Ini yang harus dibersihkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ketika kau diusir dari Mekah, aku kembalikan lagi kau ke Mekah untuk membersihkan itu semuanya. Yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika sudah datang pertolongan Allah dan terjadilah pembebasan kota Mekah. Dah sampai sini dulu. Wa anta hillum bihadzal balad. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini saja ya, mudah-mudahan manfaat. Yang mau nanya nanti ditunda ya, minggu yang akan datang. Ya, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan negeri kita diamankan dari segala bala, dari segala penyakit. Ya, kita doakan yang hari ini masih sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan yang sempurna. Pak Haji Rais gimana? Alhamdulillah, ya kita doakan alhamdulillah. Pak Haji Rais sudah sehat, ya sahabat-sahabat kita yang sakit sudah sehat. Selalu kita doakan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afwan ya karim wa'afwan ya karim Allahumma bihaqqil Fatihah bisyiril Fatihah bi karamatil Fatihah ya farijal ham ya kasyifal gham ya man ya 'abdi wa yaghfir wa yarham. Da'wahum biya subhanakallahumma tahiyatan fiyas salam wa akhir da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.